Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib EDC TV. Kembali lagi bersama saya Dr. Mutiara Kristiani Putri, dokter spesialis mata dari Klinik Mata EDC. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang mungkin jarang didengar oleh Sohib EDC TV, yaitu degenerasi makula atau penyakit yang menyerang pusat penglihatan mata. Penyakit ini mungkin sangat asing karena memang dia tidak menyebabkan nyeri. Definisinya apa sih penyakit degenerasi makula itu? Jadi, penyakit degenerasi makula ini adalah satu penyebab paling tinggi kebutaan di dunia pada orang dewasa dengan usia lanjut. Kemudian, penyakit degenerasi makula ini mengakibatkan kebutaan sekitar 8,7% dari penduduk global. Sehingga perlu diketahui oleh Sohib EDC agar Sohib EDC semakin waspada, terutama untuk keluarga yang sudah beranjak usia lanjut, seperti di atas 60 tahun. Penyakit degenerasi makula ini adalah penyakit dengan penurunan fungsi penglihatan sentral, di mana bagian mata kita yang di belakang ada yang namanya retina. Retina terdiri dari bagian tepi maupun yang pusat. Nah, penyakit degenerasi makula ini menyerang bagian yang pusat, yang berfungsi sebagai pusat penglihatan mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sehingga apabila terjadi penyakit atau penurunan fungsi dari makula ini, akan menyebabkan tanda dan gejala tertentu seperti distorsi penglihatan atau terlihat bergelombang saat melihat, dan juga kehilangan penglihatan yang detail seperti melihat benda-benda yang kecil. Kemudian juga bisa ditengarai dengan hilangnya pengenalan terhadap wajah. Misalnya ketika kita melihat wajah ada bintik hitamnya di tengah, atau kita tidak mengenali dari wajah orang yang kita lihat. Dan juga berbagai macam tanda gejala lainnya, tapi penyakit ini tidak menyebabkan nyeri. Oleh karena itu, kita harus waspada. Kemudian, untuk tipe dari penyakit ini memang nantinya harus diperiksa oleh dokter spesialis mata, di mana dokter spesialis mata nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan, mulai dari tajam penglihatan, kemudian bagian-bagian mata dari depan sampai belakang, kemudian juga melakukan namanya funduskopi, yaitu pemeriksaan retina dan juga saraf mata, yang nantinya baru diketahui ada tanda-tanda dari penyakit dari degenerasi makula ini. Kemudian setelah ditentukan diagnosisnya, nanti dokter akan menjelaskan bahwa ada tipe penyakit degenerasi makula yang kering dan juga degenerasi makula yang basah. Apabila terjadi degenerasi makula yang kering, mungkin rekan kita atau keluarga kita yang mengalami mungkin tidak mengalami keluhan yang signifikan, sehingga penurunan penglihatan mungkin dirasakan kurang atau tidak mengganggu. Apabila terjadi degenerasi makula dengan tipe yang basah, maka itu akan sangat mengganggu dari penglihatan keluarga atau rekan kita, yang nantinya apabila tidak tertangani bisa mengakibatkan penurunan penglihatan secara drastis. Oleh karena itu, apa sih yang perlu dilakukan agar kita terhindar dari penyakit tersebut? Perlu diketahui bahwa faktor resiko dari penyakit degenerasi makula ini adalah memang faktor resikonya yaitu merokok, kemudian obesitas, konsumsi dari makanan yang mengandung zat lemak jenuh yang tinggi, dan juga yang utama pengaruh usia, yaitu di atas 60 sampai 65 tahun. Oleh karena itu diperlukan screening atau deteksi dini rutin yang dilakukan secara berkala untuk keluarga kita yang berusia rentan seperti di atas 60 tahun. Kemudian juga bisa dicegah atau diperlambat prosesnya dengan cara mengkonsumsi suplementasi atau nutrisi yang mencukupi dan juga menutrisi dari saraf mata atau retina dan makula tersebut, seperti yaitu lutein, zeaxanthin, zinc, vitamin C dan juga vitamin E yang banyak terkandung dalam sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian juga daging sapi.
Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa kita harus sadar akan kebiasaan baik dalam makan agar menjaga nutrisi bagi retina ataupun makula kita. Kemudian apabila sudah ditegakkan diagnosis, maka akan dilakukan perawatan oleh dokter spesialis mata tergantung dari tipe degenerasi makula yang dialami oleh pasien. Bisa melalui laser ataupun injeksi obat anti-angiogenik atau untuk menghambat perdarahan yang terjadi apabila jika degenerasi makula yang terjadi adalah tipe basah. Kemudian juga mungkin ada operasi submakular atau di bawah makula yang dilakukan untuk menghilangkan perdarahan yang terjadi. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati kan? So, periksakan kesehatan mata dari keluarga kita yang terdekat apabila memenuhi faktor risiko yang saya sudah sebutkan tadi, terutama keluarga yang berada di rentang usia di atas 60 tahun. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai penyakit degenerasi makula. Semoga bermanfaat bagi sohib EDC sekalian ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan apabila terdapat pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.